Hai gengs, di negara demokrasi, unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu cara rakyat menyuarakan pendapatnya. Namun dalam beberapa peristiwa, aksi ini bukan sekedar protes biasa, melainkan gelombang besar yang mampu mengguncang pemerintahan, menjatuhkan pemimpin, bahkan mengubah jalannya sejarah. Dari demo para petani di India, demo besar di Indonesia, sampai demo besar Gen Z di Nepal. Berikut ini 7 demonstrasi terbesar dalam sejarah dunia. Protes petani India pada tahun 2020 sampai 2021 merupakan salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah dunia. Aksi ini melibatkan puluhan ribu petani India dan didukung oleh lebih dari 250 juta pekerja yang melakukan aksi mogok pada November 2020. Saat itu, para petani memprotes rancangan undang-undang pertanian di India yang dianggap merugikan petani. Protes besar-besaran pun dimulai pada September 2020 di wilayah Punjab dan Haryana, dan kemudian meluas hingga ke Delhi, di mana para petani memblokir jalan, rel kereta api, dan melakukan mogok makan. Beberapa petani bahkan mulai membakar ladang mereka sebagai bentuk protes. Hingga akhirnya setelah 18 bulan beraksi, pada November 2021, Perdana Menteri Narendra Modi mencabut undang-undang pertanian yang dipermasalahkan tersebut. Demonstrasi besar-besaran selanjutnya terjadi pada 25 Mei 2020 di Minneapolis, Amerika Serikat, di mana aksi ini dipicu akibat kematian George Floyd dan dikenal sebagai gerakan Black Lives Matter. Kejadian ini bermula pada 25 Mei 2020, di mana George Floyd, seorang pria kulit hitam, meninggal setelah polisi Derek Chauvin menekan lehernya dengan lutut selama lebih dari 9 menit saat penangkapan. Peristiwa tragis ini terekam dalam sebuah video yang dengan cepat viral di media sosial. Kejadian ini pun memicu gelombang kemarahan dunia karena berkaitan dengan isu rasisme serta kebrutalan polisi. Dalam waktu 48 jam setelah kematian Floyd, ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di berbagai kota di Amerika. Dan seminggu kemudian, protes telah menyebar ke 75 kota besar dan kecil di Amerika, di mana aksi demo berlangsung disertai bentrokan dan menyebabkan lebih dari 4.000 penangkapan. Protes ini kemudian berkembang menjadi gerakan global menentang rasisme, melibatkan jutaan orang di berbagai negara di seluruh dunia. Bahkan, aksi ini menjadikannya salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah modern. Gerakan Reformasi 1998 merupakan salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Peristiwa ini dipicu oleh krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998 yang menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh drastis, inflasi melonjak, dan harga kebutuhan pokok meningkat tajam. Kondisi ini diperparah dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas di pemerintahan saat itu, memicu kemarahan publik dan desakan untuk reformasi total. Puncak ketegangan terjadi pada 12 Mei 1998, ketika mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi menuntut reformasi. Demonstrasi ini berujung pada tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa, di mana insiden ini semakin menyulut gelombang protes di berbagai daerah. Setelah tragedi Trisakti, gelombang protes terus membesar hingga pertengahan Mei 1998, di mana ribuan mahasiswa dari berbagai kampus kemudian menduduki gedung DPR MPR. Protes ini juga diwarnai dengan kerusuhan yang melanda Jakarta dan kota-kota lain, yang menyebabkan ratusan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar. Dan puncaknya, demonstrasi ini pun berhasil membuat Presiden Soeharto saat itu turun dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa.
Aksi lapangan Tiananmen pada tahun 1989 merupakan salah satu protes terbesar dalam sejarah Cina. Demonstrasi ini sendiri dipimpin oleh ribuan mahasiswa dan warga, di mana mereka menuntut reformasi politik dan hak-hak demokratis yang lebih besar. Aksi ini semakin meluas setelah pemakaman Hu Yaobang, seorang pejabat komunis yang disingkirkan karena mendukung reformasi. Pada puncaknya, sekitar 1 juta orang berkumpul di lapangan Tiananmen, dan demonstrasi ini menyebar ke sekitar 400 kota lainnya di Cina. Aksi ini pun berakhir tragis ketika pemerintah Cina mengerahkan militer untuk membubarkan para demonstran. Sekitar 300.000 tentara dikerahkan ke lapangan, dan pada 3 Juni, militer menyerang para demonstran. Akibat aksi tersebut, ratusan hingga ribuan orang dikabarkan meninggal dunia. Dan salah satu momen paling legendaris adalah aksi seorang pria yang berdiri menghadang iring-iringan tank di lapangan Tiananmen. Identitas pria ini tidak pernah dipastikan, namun fotonya menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Demonstrasi di Indonesia pada Agustus dan September 2025 menjadi isu yang ramai dibahas dan merupakan salah satu aksi protes besar yang terjadi di Indonesia. Demonstrasi ini dimulai sejak Senin 25 Agustus 2025 dan berlanjut hingga memanas pada Jumat dan Sabtu 30 Agustus 2025. Demonstrasi yang awalnya menuntut buruh, kemudian berkembang besar setelah seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan tewas terlindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis 28 Agustus 2025. Insiden ini pun memicu kemarahan publik, meluas ke berbagai daerah, dan memanas pada Jumat 29 Agustus 2025 dengan bentrokan antara massa dan aparat. Massa yang marah mulai membakar gedung DPRD dan markas kepolisian daerah, serta fasilitas umum seperti halte dan stasiun. Meskipun banyak yang menduga kalau aksi pembakaran tersebut didalangi oleh kelompok tertentu. Dan puncaknya pada Sabtu 30 Agustus 2025, terjadi penjarahan di kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni, dan disusul dengan rumah Uya Kuya, Eko Patrio, hingga rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tak hanya di Indonesia, demonstrasi di Nepal pada September 2025 menjadi isu yang ramai dibahas dan merupakan salah satu aksi protes besar yang mengguncang negara tersebut. Demonstrasi ini juga disinyalir terinspirasi oleh demonstrasi di Indonesia, di mana warga Nepal juga mengibarkan bendera One Piece dan membakar gedung-gedung pemerintahan di sana. Demonstrasi ini sendiri bermula sejak Kamis, dan semakin memanas hingga Selasa 9 September 2025. Demonstrasi ini bermula dari keputusan pemerintah untuk memblokir sekitar 2 lusin platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan banyak sosmed lainnya, karena dianggap gagal memenuhi tenggat waktu pendaftaran di negara tersebut. Ditambah lagi kemarahan masyarakat atas gaya hidup mewah anak-anak politisi di tengah kesulitan ekonomi, korupsi, inflasi, dan pengangguran. Protes ini pun berujung brutal, di mana personel kepolisian Nepal melepas tembakan yang menewaskan sedikitnya 22 orang. Hingga puncaknya, massa membakar gedung-gedung pemerintah termasuk gedung parlemen, hingga membuat para pejabat harus dievakuasi dengan helikopter demi menyelamatkan diri. Selain itu, rumah pejabat tinggi juga tak luput dari pembakaran, seperti rumah Perdana Menteri Sharma Oli dan mantan Perdana Menteri Jalanat Hanal. Protes rakyat di Filipina 1986 merupakan salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Filipina. Protes ini terjadi pada tahun 1986 ketika Ferdinand Marcos dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden, di mana terpilihnya Marcos dianggap kotor dan kontroversial. Marcos sendiri telah memerintah Filipina selama 20 tahun, dengan gaya kepemimpinan yang dianggap otoriter dan penuh dengan praktik korupsi, nepotisme, serta pengekangan kebebasan sipil. Akibat ketidakpuasan ini, jutaan warga Filipina turun ke jalan untuk memprotes dan menuntut diakhirinya kepemimpinan otoriter Marcos. Tak hanya masyarakat, militer saat itu juga membelot dari Marcos
dan menuntut dia untuk mundur. Hingga akhirnya pada 25 Februari 1986, Marcos menyerah dan melarikan diri ke Hawaii. Sementara itu, Corazon Aquino diambil sumpah sebagai Presiden Filipina dan menandai dimulainya era baru demokrasi. Itu dia 7 demonstrasi terbesar dalam sejarah dunia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.